Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah penuaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Selamat sore ibu-ibu Persekutuan Marta Maria Jemaat Laheroi. Selamat berjumpa kembali pada sore hari ini, Jumat 13 November 2020 dalam ibadah PKPR secara live streaming. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan pertolongannya lah sehingga pada sore hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah PKPR dari rumah kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih atas waktu yang indah kami boleh pakai pada sore hari ini bersama-sama dengan Persekutuan PKPR dalam ibadah live streaming. Semua itu karena kasih-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk bisa memahami dan mengerti maksud kemurahan Tuhan di dalam firman ini. Biarlah itu tidak menjadi sia-sia ya Tuhan, tetapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada sore hari ini ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan yang sungguh banyak kelemahan. Biarlah Engkau pakai bibir hamba-Mu ini menaburkan firman ini dengan baik dan boleh tumbuh subur dalam hati kami setiap yang mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Ibu-ibu Persekutuan Marta Maria yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini
yaitu saya ambil dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu-ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama ketika orang Israel hidup di bawah Taurat, setiap kali berbuat dosa, mereka harus menebus dosa mereka dengan menyembelih binatang sebagai korban penghapus dosa yang mereka lakukan. Korban penghapus dosa tersebut diberikan sebagai pengakuan atas dosa mereka kepada Allah. Setiap kali berbuat dosa, mereka harus melakukan pemberian korban penghapusan dosa tersebut. Seluruh tindakan penghapusan dosa melalui ritual pemberian korban penghapus dosa tersebut merupakan bagian dari bayangan dari rancangan Allah untuk menyelamatkan umat manusia, bukan keselamatan itu sendiri. Terdapat dalam Ibrani 10 ayat 1. Wujud nyata dari rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia itu adalah Kristus. Ibu-ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, untuk mewujudkan rancangan keselamatannya bagi umat manusia, Allah harus mencurahkan darah anaknya yang tunggal sebagai pengganti untuk darah binatang korban penghapus dosa. Sekali untuk selamanya. Karena itu Allah sendiri yang merancangkan kematian Yesus Kristus melalui Nabi Yesaya. Allah telah menyampaikan rencana penyelamatan umat manusia melalui kematian anak tunggalnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekitar 700 tahun setelah nubuatan Yesaya tersebut, Marta mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Pengakuan Marta ini mirip sekali dengan pengakuan Petrus ketika ditanya Yesus tentang siapa dirinya. Terdapat dalam Matius 16 ayat 16. Pengakuan tentang kemesiasan Yesus hanya dapat dilakukan oleh orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang dapat diartikan sebagai yang diurapi. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut Kristus, yang adalah sama dengan Mesias. Dalam bahasa Yunani, itu berarti nabi, imam, raja, dan pembebas yang diurapi, yang kedatangannya diharapkan oleh orang Yahudi dengan sangat. Disebut sebagai Mesias yang akan datang karena memang telah dirancangkan Allah dalam kekekalan, dan yang ratusan tahun sebelumnya itu telah dinubuatkan ini datang di zaman di mana Marta hidup. Disebut anak Allah sesuai dengan pernyataan Allah sendiri, terdapat dalam Mazmur 2 ayat 10. Karena Yesus adalah anak Allah, maka ia memiliki sifat yang sama dengan Allah. Meskipun sifat ilahis sedang dibungkus oleh tabir jasmani yang dikenakannya, namun orang-orang yang mendapatkan karunia ilahi akan dapat melihat menembus tabir tubuh jasmaninya supaya hidup melihat kasih dan kebenaran sejati. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, Maria telah merasakan secara nyata kasih Kristus bagi keluarganya, apalagi ketika Yesus Kristus membangkitkan Lazarus, saudaranya, dari kematian.
Maria merasakan besarnya kasih Kristus bagi diri dan keluarganya. Ketika orang telah merasakan secara nyata kasih Yesus bagi dirinya, maka berbagai hal yang baik akan dilakukan untuk menunjukkan ucapan syukurnya. Ketika orang telah menikmati kasih Yesus Kristus hidupnya, maka berbagai hal yang berharga akan diserahkannya untuk mengekspresikan kasih kepada Yesus Kristus. Yesus tahu dengan tepat anak-anaknya yang dengan tulus melakukan tindakannya untuk menghormatinya, walau terlihat tidak berarti di mata orang lain, tetapi begitu berarti di mata Tuhan. Ketika suatu tindakan dilakukan orang percaya dengan tulus sebagai ungkapan kasihnya kepada Tuhan, walau itu tidak berarti di mata orang, itu begitu dihargai oleh Yesus. Ibu-ibu persekutuan Marta Maria yang diberkati oleh Tuhan, bahkan seringkali tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus sebagai penghormatan kepada Allah menghasilkan keharuman nama tersebar ke berbagai tempat. Jadi, ibu-ibu persekutuan Marta Maria yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang yang percaya memandang Yesus sebagai seorang nabi saja, maka kita hanya akan mendengarkan pengajarannya dengan baik. Ketika kita memandang Yesus sebagai Mesias dari Allah yang telah menebusnya dari kematian kekal akibat dosa, maka kita akan membaktikan hidup kita bagi Yesus Kristus. Ketika kita memandang Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, maka kita akan menjadikan ajarannya sebagai jalan kebenaran di dalam kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk ke dalam persembahan. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur dan limpah terima kasih atas waktu yang indah kami boleh pakai beribadah secara live streaming pada sore hari ini, bersama-sama dengan Ibu PKPR dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kami semua ya Tuhan di dalam ibadah ini. Biarlah apa yang baru saja kami dengarkan melalui firman yang baru saja kami dengarkan boleh menjadi makanan rohani bagi kami yang akan membuat iman kami semakin bertumbuh akan pengenalan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dimanapun itu kami berada, baik itu dalam rumah tangga kami masing-masing, di tempat lingkungan kami berada, maupun di tempat kerja kami bekerja. Sehingga melalui semua itu Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat buat orang lain. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, bersama dengan Persekutuan PKPR Jemaat Lahiroi,
kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persekutuan ini kami senantiasa semakin Engkau berkati, dan semakin hari selaku ibu-ibu yang terlibat di dalamnya bersama Tuhan, Engkau teguhkan iman kami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik itu di dalam hidup berumah tangga maupun dalam persekutuan di PKPR. Berkati pengurus PKPR mulai dari ibu ketua sampai anggota-anggotanya. Tuhan, berkatilah biar kami saling satu dalam iman, saling menopang, saling mendoakan, dan saling mengasihi satu sama lain. Karena kami tahu Tuhan selalu ada di pihak setiap aktivitas dan perjalanan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berkatilah seluruh kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami selaku ibu-ibu persekutuan Marta Maria dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, bersama dengan kehidupan keluarga kami, bersama anak-anak, bersama suami, sehingga kehidupan kami senantiasa Kau karuniakan damai sejahtera di dalamnya. Kami saling mengasihi, saling mencintai dalam rumah kami masing-masing, sehingga nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami mendoakan juga Tuhan buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau menyertai mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, berkatilah suami-suami kami yang dalam tugas pekerjaannya sebagai bapak rumah tangga, sebagai bahkan mencari nafkah dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepadanya, sehingga bapak rumah tangga senantiasa hidup bersukacita di dalam nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan juga ibu-ibu yang terkasih di dalam lingkungan PKPR, secara khusus Ibu Mary dari sektor 6 yang baru saja melahirkan, biarlah Engkau berkati ya Tuhan bersama bayinya. Biarlah bayi yang baru saja dilahirkan ini menjadi sukacita dalam keluarga tersendiri, dan pulihkanlah dan satukanlah mereka di dalam kehidupan bahagia sejahtera, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan apa yang telah kami berikan semuanya itu asalnya daripada-Mu. Berkatilah itu Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi bau harum di hadapan hadirat-Mu untuk pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah-tengah keluarga dan jemaat Lahiroi. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, berkatilah itu Tuhan, cukupkanlah sehingga kami boleh memakai dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkannya. Engkau memberkati pemerintah mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah pejabat-pejabat negara Engkau mampukan melaksanakan tugas dengan baik, dengan sesuai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di negara tercinta kami ini. Begitu juga wabah pandemi yang saat ini masih ada ya Tuhan, biarlah boleh berangsur-angsur pulih kembali, dan kami warga Indonesia kembali boleh beraktivitas secara normal kembali. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas ibadah yang baru saja berlangsung, karena kami tahu Engkau Tuhan selalu campur tangan di dalam setiap keberadaan kami. Ibadah ini kami akan selesai Tuhan, biarlah firman yang senantiasa kami dengar, yang baru saja kami dengarkan, mampu diberlakukan dalam kehidupan kami masing-masing dan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena Engkau senantiasa berkuasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya, amin.
Demikian ibadah kita pada sore hari ini, ibu-ibu. Terima kasih dan Tuhan Yesus selalu memberkati.